sesuatu akan disegarkan, sesuatu baru yang akan kita dikenyangkan pada pagi hari ini. So when you come to the church this Sunday, expect something big that not only as a routine, as a regular thing that okay, I'll show up and then that's it. Tapi mari kita pagi hari ini kita harapkan sesuatu yang baru yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita pribadi, dalam keluarga kita, gereja, komunitas kita. Let's expect something big that this morning God will speak to you, to your family, to our church, and to our community. Hallelujah. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Katakan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Gereja Tuhan katakan, ku kagum akan Engkau. Angkat suaramu, katakan, Kau Yesus
Mari sama-sama kita berdiri, saudaraku. Church, come upon your people, Lord. Khususnya juga untuk anak-anak sekolah minggu. Bless the Sunday school kids, Lord. Dan pagi ini sekali lagi Tuhan ingetin, harapkan sesuatu yang baru. Again, God reminded me that expect something big because we have a big God. Harapkan sesuatu yang besar karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Katakan kepada diri Anda, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku sembahlah Yesus. Terus katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku sembahlah Yesus. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Saya mau panggil tim praise and worship. Tuhan, stay still in God's presence. Let's continue to worship Him. Dan terus sembah Dia pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami ucap syukur atas perlindungan-Mu Tuhan, atas hadirat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap hari Tuhan, setiap waktu. Lord, we are thankful, Lord, for your blessings, for your protection, Lord, and for your presence in our life, Lord, all day and every day in our life.
sepertimu. Mari jadikan lagu ini sebagai doa kita pagi hari ini. Let this song be our prayer this morning. Thank you Jesus. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa.
tema bulan ini Tuhan. Make room for you and make room for others, Lord. Just like this theme, Tuhan. This month, to make room for you and make room for others, Lord. Teach us to be more like you, Lord. Teach us to have heart like you, to have eyes like you, Jesus. Ajar kami Tuhan untuk terus mempunyai hati yang seperti Engkau Tuhan, dan mata yang seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, if we have that, Lord, and we believe, Lord, that we have that our relationship with you and relationship with others will be great, Lord Jesus. Kami percaya Tuhan, apabila kami punya hati seperti-Mu, punya mata seperti-Mu Tuhan, kami percaya relationship kami, hubungan kami dengan Engkau dan hubungan kami dengan sesama Tuhan akan bisa menjadi berkat. Amen. Yes, Jesus. Kami siap Tuhan, we are ready Lord to worship you even more, to praise you even more. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi dan untuk menyembah-Mu lebih lagi pagi hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, every believer say, umat percaya katakan, amin. Siapa bersuka cita pagi hari ini, lambaikan tangan kita. Oke, di luar dingin, di sini udah panas ya. God is good, and all the time, amen. Lord, you are good.
Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tak selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hallelujah. Lord, your grace and glory be with us, God. Amin, amin. Mari jemaat Tuhan sedang duduk dalam hadirat Tuhan. Let's be seated in God's presence. Yes, Jesus. Wow. Thank you, God. Kita tenangkan hati kita. Let us prepare our heart to receive the word of God. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan baca firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 5. Ini berhubungan dengan tema kita again bulan ini adalah dengan make room for God and make room for others. Kita baca sama-sama in Indonesian dan English later. 1, 2, 3. Tapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang yang murah hati dan yang tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. In English, 1, 2, 3. If you need wisdom, if you want to know what God wants you to do, ask Him, and He will gladly tell you. He will not resent your asking. Amen, amen, amen. Ayat ini mengingatkan kita untuk terus bertanya pada Tuhan, terus meminta hikmat kepada Tuhan, dan Ia akan memberikan kepada kita. And He will give it to us when we ask wisdom from Him. I think when we are talking about the theme, making room for God and making room for others, we need to make room for God first. And if we have God in us, then our relationship with others will be okay. Dan ayat ini, tema kita bulan ini adalah untuk memberikan ruang untuk Tuhan, untuk sesama. Dan saya pikir apabila kita mempunyai ruang untuk Tuhan, kita pasti juga ada ruang untuk sesama. Sebab hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi baik apabila kita punya ruang dengan Tuhan. Ruang untuk Tuhan. Yes, Lord. I want to continue, Lord, to have time for you, Lord. Continue our relationship with you every day, God. Yes, Jesus. Siapkan hati kita. Let us prepare our heart. Segera akan mengangkat pujian ini.
Tuhan, dan ku sanjung Kau. Translate ya. Mendapatkan kebenaran firman-Mu Tuhan. And we want to open our hearts, Lord, those who are here and those who are home, for the truth of the Word of God. Biar Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. And let you anoint your servant that will preach the Word of God this morning. Dan kami siap Tuhan. And we are ready untuk mendengar firman-Mu. to listen to your word. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Semua yang percaya boleh berkata. And believers say, Amen. Silakan duduk semuanya. Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Good morning semuanya. Morning. Okay, a very quick announcement pada pagi hari ini bahwa nanti at the end of this service akan ada satu announcement dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York. Mereka akan kasih 5 minutes presentation sebentar. Dan jangan lupa hari Sabtu mendatang, this coming Saturday, kita akan merayakan, tapi we're gonna open our heart, our space, bukan di sini tapi di FDR Park Pavilion. Jangan lupa hari Sabtu tanggal 27 dari jam 11 sampai jam 2 siang, you can come and go untuk makan, ajak teman-temannya semuanya. Kita akan just give thanks and reconnect with one another. Kita akan kumpul sama-sama, kita akan makan sama-sama. Untuk small group, saya encourage untuk Anda juga tergerak untuk bring something. Untuk orang tua atau siapapun juga yang tergerak untuk bring something, silakan menghubungi Ibu Lipo untuk makanannya nggak berlebihannya jadi sama semuanya tempe goreng, semuanya ada 20 macam. Enggak, jadi biar macam-macam. Saya tahu ada beberapa teman-teman saya udah menghubungi untuk mau bawa nasi goreng, mau bawa tempe goreng, semua segala macam. Pokoknya apa aja yang goreng-gorengan boleh, yang nggak goreng-gorengan juga boleh. Pokoknya kita akan tujuannya untuk reconnect, untuk kita saling encourage one another. Dan Anda bisa baca sepenuhnya di tempat ini. Kalau Anda baca mengenai bring your own chair, bawa kursi. Kalau selama Anda fine untuk duduk di tangga, kita juga akan bawa beberapa kursi. It's fine. Anda mau di sana ada playground juga untuk anak-anak Anda yang masih kecil-kecil, dan ada door prize. Hadiah-hadiah menarik disediakan oleh Oma Inge. Waduh. Jadi jangan sampai nggak datang. Akan ada door prize. Salah satunya adalah tiket ke Bahamas. Iya. Bayar sendiri ya. Tiket Bahamas ya Oma ya. Ya. Yes, jadi jangan lupa pada datang hari Sabtu mendatang. So, prepare your self saudaraku untuk mendengar firman Tuhan. Let's silence our cell phone. Kita bulan ini masih berbicara tentang make room for God
and make room for people selama bulan November ini. Dan saya yakin setiap minggunya kita dapat sesuatu. Amin saudaraku. Amin. Lantai 1, lantai 2. Alright, this morning saya mau undang saudara kita, father kita, mentor kita semua sama-sama, Pastor Daniel Alexander from Nabire, Papua. Oke. Udah begitu? Ya, sebentar. Ya, yang ngikuti di rumah bahwa hari Kamis lusa buat orang Amerika itu hari besar terbesar, yaitu Thanksgiving. Nah tadi saya baca di komen, wih ada yang usul dari Indonesia mau kirim makanan, silakan. Iya karena waktu pas Aldo ngumumkan bawa ini, wih yang Indonesia mau. Oke mau datang juga boleh ya, Kamis depan. Itu hari Thanksgiving, ya tradisi Amerika. Baik, terima kasih kepada Bapak Gembala dan semua tim pelayanan. Karena saya dapat kesempatan untuk boleh bisa berbagi. Oh, maaf, ya. Terima kasih lagi sekali. Baik. Hari ini kita belajar sebuah tema yang luar biasa. Make room for God and people. Mengapa Tuhan ingin saudara dan saya selalu memberi ruangan, memberi tempat di hidup kita ini untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, siapa yang lupa kalau semua kita ini mantan bajingan? Loh kok saya tanya kok diam saja? Ada yang lupa kalau kita ini mantan bajingan? Loh saya tanya, jangan tersinggung. Wih ada yang bilang betul, yang jujur cepat masuk surga. Mungkin juga waktu kita sedang belajar firman ini, status kita masih bajingan, nggak ada orang tahu. Kok nggak amin? Nggak ada orang tahu. Sebejat ini, serusak ini, sekotor ini hidup kita. Apa di surga lewat Tuhan Yesus beri kita enggak ruangan di hatinya untuk menerima kita? Betul? Jangan lupa itu. Maka itu penekanan Tuhan Yesus. Emphasisnya don't judge everyone. Jangan menghakimi siapapun juga. Betul enggak? Itu luar biasa. Saya tanya jujur, rata-rata yang mengaku Kristen itu suka nunjuk orang enggak? Banget. Wih banget lagi. Aduh. Serius. Maka itu kalau ada di antara kita suka menghakimi orang, suka menunjuk orang. Jangan lupa kita ini mantan bajingan. Dan mungkin masih bajingan sampai hari ini gak ada yang tahu. Itu pun Tuhan Yesus tetap menerima kita. Misalnya saudara dan saya 1114 kali mengaku dosa yang sama kepada Tuhan Yesus. Berapa ribu? Wih pinter. Itu biasanya suka ngitung duit pasti cepat hafal angka. Sekalipun saudara dan saya mengaku dosa yang sama kepada Tuhan Yesus. 1114 kali. Apa jawaban Tuhan Yesus waktu kita datang kepada Dia? Aku mengampuni kamu. Maka itu kalau ada suami istri seperti wasit. Sudah 7.000 kali aku ini. Wih, itu kawin berapa tahun itu? Kok sempat-sempatnya ngitung? Ngerti kalimat ini?
Saya tanya, berapa kali Tuhan Yesus mengampuni kita kalau kita jatuh dalam dosa? Ayo, berapa kali dia mengampuni kita waktu kita jatuh dalam dosa? Tak terhingga. Tapi ada angkanya. Di Matius 18 ayat yang ke-22. 70 kali 7 kali. 70 times 7. Jadi, 70 times 7 times. Jadi bukan 70 kali 7. Jadi kalau Tuhan minta saudara dan saya buat sediakan ruangan, make room untuk Bapa di surga dan untuk sesama kita. Karena ini alasan pertama. Siapa yang tidak percaya, Bapa di surga enggak pernah nolak orang. Loh, betul saya tanya ini. Maka seperti itu kita enggak boleh nolak orang. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Nah, kenapa Petrus menunjuk angka 7? Karena di masa itu rabi-rabi Yahudi, tahu rabai ya, orang Yahudi guru-guru itu mengajarkan cukup kamu ngampuni orang sampai 3 kali. Maka itu dalam hukum Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata, balas. Nah, Petrus ingin dapat pujian dari gurunya, dia tambahin 4 kali lagi. Maka itu kalau punya anak laki jangan kasih nama Petrus, jelek namanya. Yang sudah terlanjur enggak apa-apa, lanjutkan aja. Daripada ganti nama mahal. Serius, Petrus itu nama jelek, saya enggak suka nama itu. Ya gini nih modelnya Petrus itu. Kalau orang Surabaya bilang gluduk Meduro, ya itu artinya. Yang enggak tahu apa enggak usah tahu, enggak penting. Orang mengampuni 3 kali. Tapi Petrus nambah jadi 7 kali. Supaya dapat pujian. Yesus berkata kepadanya, bukan Petrus, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Baca sama-sama, melainkan, ayo melainkan, sampai 70 kali 7 kali. Ini yang tadi Pastor Adro katakan, tak terhingga. Dan batasnya hanya kematian. Kalau sudah mati, ya sudah. Tapi jangan gunakan kesempatan ini berbuat dosa terus. Jangan, saudara, dalam nama Yesus. Setuju? Cepat kita mengalami perubahan dalam hidup ini. Dengan keseriusan kita. Nah, ini alasan pertama. Coba saudara yang punya smartphone bisa ngitung kalkulator. Sebetulnya 70 kali 7 kali itu berapa miliar ya. Saya belum pernah ngitung dengan tepat itu. 70 kali 7 kali. Wih, luar biasa itu. Alasan kedua. Kenapa kita harus memberi ruang? Give room for God and people. Lukas 14. Mulai ayat 18. Lukas 14 mulai ayat 18 sampai 23. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Oh, supaya enggak bingung. Coba 17-nya ya. Ada apa ini? Ada apa? Maaf, Lukas 14 ayat 17. Kita lihat. Menjelang perjamuan itu dimulai. Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan. Marilah. Sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, jadi suatu hari Bapa di surga punya pesta besar. Enggak ditulis berapa besar pestanya, tapi saudara akan lihat nanti segede apa ini pesta. Ya. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Ini kelihatannya standing party. Jadi seperti nanti hari Kamisnya di park mana? Mau datang jam berapa aja, makan
siang dulu lari-lari lapar baliklah lagi begitu. Nah yang dari Indonesia siap kirim makanan juga. Ini standing party. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Nah biasanya cuma nongol, tunjuk hidung ini aku sudah datang tapi nggak mau ikut makan. Kira-kira kalau saudara punya pesta begitu seneng nggak? Orang datang cuma ngasih kado tapi nggak makan. Kalau saya tanya kok. Seneng tidak? Nah ini modelnya orang-orang itu. Oke? Ayat berikut. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Wih kalau sekarang ini beli Lamborghini 1, Ferrari 2 begitu. Ya dulu kan lembu, nggak ada mobil sebabnya ya. Dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Nah, ini alasan orang yang diundang. Ayat berikut. Maka kembalilah hamba itu menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Nah, ini loh yang saya kaget. Lalu tuannya bagaimana? Murka. Saudara tahu bedanya marah dengan murka? Loh saya tanya, tahu bedanya? Mana yang lebih mendidih? Murka. Bahasa Inggrisnya apa? Murko. Arek iku njol dijantur arek iku ya. Hani ya. Hani lagi. Tak olehno Jombang kon kok ya. Murko. Maaf. Ya yang dengar di rumah, jadi di Philadelphia ini kampung Surabaya, Saudara. Itu modelnya kayak begitu itu. Apa bahasa Inggrisnya? Red. Ya, red. Murka. Aneh. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan ini. Kalau dia marah, saya masih wajar. Tapi murka, red. Wih, kenapa? Saudara bertanya enggak? Mungkin enggak kalau saudara punya pesta, orang datang cuma tunjuk hidung aku datang ya tapi aku enggak bisa ikut makan. Enggak lucu kalau saudara murka pada orang-orang itu. Tapi ini tertulis loh. Ini alasan kedua. Make room for people. Kalau tidak Tuhan murka kepada kita. Saya lanjutkan. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya. Pergilah dengan segera ke segala jalan, ke lorong kota. Bawalah kemari. Wih, ini luar biasa. Kelompok pertama siapa? Orang-orang miskin. Kelompok kedua siapa? Orang-orang cacat. Kelompok ketiga siapa? Orang-orang buta. Kelompok keempat siapa? Orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan. Ini yang luar biasa. Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Nah, saudara bingung enggak? Segede apa pestanya? Ya betul enggak? Seluas apa ruangannya? Seberapa banyak makanannya? Sudah di lorong kota, segala jalan, panggil semua orang. Masih ada tempat. Keren. Ayat berikut. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Pergilah ke semua jalan dan lintasan. Semua perjalan, perempatan, crossing apa saja. Dan paksalah. Ini yang saya kaget. Bahasa Inggris pakai kata apa ini? Paksalah. Force. Betul? Paksalah. Orang-orang yang ada di situ masuk. Saudara, tahun 70-an saya mendapat pewahyuan firman ini. Maka itu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya sampai hari ini, maaf, cukup berbeda dengan banyak gereja Tuhan Tuhan yang lain. Dan saya mau berkata kepada saudara di Philadelphia Praise Center. Saudara sudah melakukan ini. Paksalah semua orang yang ada di situ masuk. Ayo baca sama-sama kalimat pendek ini tapi
Dahsyat artinya. 1, 2, 3. Karena rumahku harus penuh. Ada amplified-nya? Coba saya ingin dapat amplified-nya ayat 23. Saudara, kata rumahku harus penuh, itu ada 2 tempat rumah. Tapi sayang banyak pendeta-pendeta yang hobinya cari anggota sebanyak-banyaknya supaya perpuluhannya banyak. Itu ngawur menerjemahkan ayat ini. Bukan gedung gereja yang harus penuh, tidak. Apalagi masa pandemik ini, ya. Tapi yang harus penuh, 1 rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan itu? Loh, masa lupa? Tidak tahukah kamu bahwa, ayo, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini rumah Tuhan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya rumah kita. Entah sewa, entah kontrak, entah pinjam, entah beli, pokoknya di mana kita tinggal. And the Lord said to the slave, oh budaknya itu ya, go out. Oh ini bukan amplified ya. Amplified, oh maaf ya. Go out into the roads and along the fences and compel them to come in so that my house shall be filled. Saudara, bayangkan. Ini hati Tuhan Yesus. Bagi saudara yang baru kenal Philadelphia Presenter, gereja yang ada di Philadelphia ini, saya mau sharing supaya saudara tahu. Saya belum pernah melihat ada gereja, mungkin saya bisa salah, ya khususnya gereja Indonesia, yang pernah dipakai beberapa kali. Saudara-saudara kita kaum muslim nggak punya tempat untuk sholat Idul Fitri. Masih ada pakai itu mereka? Dulu ya. Nah, di sini dipakai. Berapa kali? Luar biasa. Minggu yang lalu, kota Philadelphia di South Philly ini membuat geger Amerika dan dunia. Masih ingat ya berapa hari yang lalu? Ada anak-anak pelajar memukuli temannya satu sekolah di salah satu metro, train station. Wah ribut besar, itu viral. Sampai Indonesia pun tahu peristiwa itu. Nah yang saya kaget, hari Jumat kemarin, ini Minggu, Jumat kemarin. Tiba-tiba gedung gereja ini, Philadelphia Presenter itu, dijadikan tempat untuk ada rekonsiliasi antara orang tua anak-anak yang jadi korban dan orang tua anak-anak yang memukul temannya itu. Di sini, di tempat saudara duduk sekarang ini. Waktu saya lihat itu, wow. Bahkan sampai distrik attorney datang ya. Nah, dan ada polisi juga, pimpinan polisi untuk SEPTA. Saudara bayangkan. Itu Jumat, berapa jam itu ya. Dan luar biasa tempat ini dipilih. Rumahku harus penuh. Lalu kemarin pagi saya dengar lagi. KJRI New York itu kirim perwakilan karena masyarakat Indonesia di Philadelphia ini sangat besar jumlahnya. Dan bersyukur KJRI punya hati yang luar biasa sehingga tidak perlu saudara-saudara memperpanjang paspor jauh-jauh ke New York. Tapi mereka yang datang ke sini ke Philadelphia. Nah waktu saya dengar kemarin pagi, gereja ini dipakai lagi. Saya ini ngomong, kan ada gereja Indonesia lebih besar daripada PPC, betul enggak? Kenapa mereka enggak milih sana? Saudara, karena banyak orang sudah tahu. Di tempat ini ada surga, ada damai sejahtera. Tepuk tangan dong, orang bisa datang. Dan itu luar biasa. Kira-kira tahun 2019 ya, kalau nggak salah awal atau 2018. Ada orang Indonesia meninggal mendadak di sebuah kasino. Di Texas nggak salah ya, Texas ini. Oh di Connecticut, bayangkan itu jauh. Loh aneh,
yang ditelepon dari KBRI, teleponnya cari Pastor Aldus Siaan. Kan lucu. Iya. Maka itu saya usul, angkat Pastor Aldus Siaan jadi presiden orang Indonesia di Amerika Utara. Setuju? Loh, itu kan aneh. Loh, yang mati di Connecticut, kok KBRI teleponnya ke Philadelphia? Kan banyak pendeta di kota ini, maaf. Bahkan yang belum tahu supaya tahu. Hampir semua masalah-masalah yang ruwet di hidup orang-orang Indonesia di Philadelphia, masalah kehilangan paspor, masalah pertengkaran, masalah ribut, masalah orang sakit, masalah semua. Padahal mereka-mereka itu punya gembala sendiri-sendiri. Tapi bisa larinya ke Pastor Aldo. Tepuk tangan buat Ibu Vivi Siaan. Wih, luar biasa. Betul enggak? Coba Pak Aldo salah menikah dengan orang Vivo gitu. Ada, sudah perang besar itu. Bukan Vivi, maaf. Betul loh. Kagum enggak saudara pada Vivi? Mau direpoti seperti itu. Terus kita juga kagum melihat Eden. Betul enggak? Anak itu bisa penuh pengertian. Luar biasa. Nah, hari Kamis, saya tiba Kamis atau Rabu ya? Lupa. Kamis ya, Kamis malam saya tiba. Dari DC ke villa. Nah, tiba-tiba Eden tuh marah. Saya nggak boleh pakai kamarnya. Saya nggak tahu kenapa. Loh, kenapa nggak boleh tidur sedia sudah? Saya nggak ngerti tapi. Terus nggak tahu bagaimana Vivi ngomong apa. Saudara, pas saya lagi mau persiapan untuk Zoom, ya pelayanan penjara di Indonesia. Toto Eden tuh datangi saya. Opa, minta maaf ya. Kan saya bingung, minta maaf apa? Terus saya peluk dia. Terus saya tanya Vivi, anak ini minta maaf ke Koden untuk apa? Oh tadi dulu dia ngelarang Koden pakai kamarnya. Semakin terharu sekali. Anak sekecil itu umur berapa dia? 4 tahun. Saya peluk dia makin rapat. Saya bilang, Eden kau luar biasa. Nah, sudah tahu nggak nama Tionghoanya Eden? Saya baru tahu kemarin. Xia En Fu. Saya tanya, loh kok Xiaan? Diambil Xia. Nah ini masih dicari Xianya tulisannya kayak apa itu. Dan hebatnya anak ini hafal. Ditanya, apa itu Jo dan Vivi? Namamu siapa? Chinese Xia En Fu. Wih keren juga ini ya. Baru tahu toh. Nah itu panggil dia. Dia senang kalau dipanggil En katanya. Hebat. Oke lanjut. Enggak penting lanjut. Maaf. Jadi inilah alasan kedua mengapa kita harus make room for God and people. Karena Tuhan Yesus menerima kita di hatinya. Walaupun kita apa? Bajingan. Wih, pintar masih ingat. Ibrani 13 ayat 2. Ibrani 13 ayat 2. Mudah-mudahan Pak Benny di Nation Worship Center mengikuti ini ya. Tadi pujiannya kepanjangan tadi itu. Lama sekali sampai telat. Oke, maaf. Jangan kamu ngapain? Lupa apa? Utang orang, awas kamu lupa. Oh, ya, tapi utang orang harus ingat juga loh. Kita ini kurang ajar loh saudara. Kalau orang utang kita ingat, tapi kita utang orang. Kurang ajar betulin. Maaf, awas begitu ya. Oke. Janganlah kita ngapain? Lupa apa? Memberi tumpangan, hospitality. Kepada, awas bilang kucing dan anjing, awas kamu. Kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Luar biasa. Saudara, ternyata untuk memberi space, memberi ruangan di hidup kita ini untuk Tuhan dan untuk orang. Itu ada 2 tempatnya. Lagi sekali bukan gedung gereja ya. Satu adalah rumah hati.
Betul, hati ini bisa jadi rumah. Betul? Nah, yang kedua, rumah tempat yang kita tinggali sekarang. Saya ulangi, walaupun sewa, pinjem, kontrak, numpang, nggak masalah. Pokoknya kita punya tempat tinggal. Pertanyaan saya, dari dua jenis rumah ini, mana yang tidak bisa over capacity, yang nggak bisa kelebihan orang? Rumah yang mana? Hati. Saudara percaya di rumah hati kita bisa nampung 2 juta orang? Loh, saya tanya, bisa tidak? 3 juta? Bisa. Luar biasa. Siapa yang pernah dengar bulan yang lalu, Oktober akhir kami ada di Florida. Sampai di kota Orlando. Itu pertama kali kami ada di Orlando. Tiba-tiba kami dibawa, nah salah seorang anak kami yang di sana itu volunteer, baru tahu ada sebuah tanah yang luas dengan bangunan-bangunan yang lucu-lucu dan indah. Namanya Give Kids the World. Pernah dengar nama itu enggak? Wih, itu harus tahu loh kisah itu. Henry, Landry atau siapa? Anak ini umur 13 tahun ditangkap oleh Nazi Hitler. Dia pernah ngalami 5 kali hampir mati tapi enggak mati. Papanya, mamanya, adiknya semuanya dibunuh oleh Hitler. Dia itu punya sakit hati yang luar biasa. Kematian yang kelima mendekati dia karena dia infeksi kakinya. Kena apa bahasa Inggris? Gangreng apa? Gangreng? Yang membusuk tulang itu hampir mati. Tuhan selamatkan dia. Umur 21 dia tiba di New York. Dan akhirnya dia punya hotel besar. Ya, Henry Lauritz apa? Aduh, saya lupain. Bisa cari ya, saya harus tahu kisah ini. Nah, ternyata dia punya hati secara khusus untuk anak-anak kecil. Akhirnya kerjasama dengan Disney World, kerjasama dengan Universal Studio, kerjasama dengan banyak lembaga, dia mendirikan sebuah tempat untuk anak-anak kecil di seluruh dunia yang sudah divonis terminal. Nggak ada harapan lagi. Nah, yayasan ini membiayai anak-anak itu dari seluruh Amerika dan dunia. Untuk diajak ke Disney World sebelum dia meninggal. Nah, waktu malam itu kami kunjungan ke sana. Ditunjukkan, ini loh rumah ini. Kamu baca, di depan ada namanya. Berarti anak ini ada di dalam bersama keluarganya. Wih, saudara, luar biasa. Henry ini meninggal tahun 2018 yang lalu, belum lama. Umur 90 sekian. Hatinya luar biasa. Dia menulis, aku ini lahir dari kebencian yang sangat pahit karena penderitaannya itu. Tapi Tuhan mengubah jadi kasih untuk anak-anak itu. Coba saudara klik di Google, Give Kids the World. Nah, saudara kan tahu namanya Henry siapa itu. Coba cari, itu luar biasa. Dan gratis. Tiket dia dari negara itu, pesawat, ya visa, diurus semuanya. Dan dalam kisah itu, oh ya ini dia, terima kasih. Ya, Give Kids the World. Dan tidak sedikit anak-anak itu meninggal di tempat itu. Tapi mereka bahagia sudah menikmati itu. Nah, ini memberi tempat, ada ruangan di hati. Rumah jasmani kita nggak bisa over capacity, betul nggak? Nggak bisa kelebihan. Jangan sampai kalau rumah saudara cuma 60 square feet, saudara nampung 50 orang. Awas itu. Tidur berdiri semua itu nanti orangnya. Tapi rumah hati kita itu tidak terbatas. Amin. Roma 15 ayat 7. Ayo cepat karena waktunya. Roma 15 ayat 7. Papa kita luar biasa dalam hidup ini untuk menyediakan pelayanan yang seperti itu.
Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaannya. Saudara, saya mau tanya kepada saudara. Waktu Tuhan Yesus menerima saudara dan saya untuk kemuliaannya, pakai syarat tidak? No, saya tanya jawab, pakai syarat tidak? Sama sekali. Dengar, maaf. Walaupun badan kita sebau apa? No, saya tanya, betul? Apakah ketika kita bau, terus kita datang kepada Tuhan Yesus, terus Yesus tuh bidung, sorry ya mandi dulu kamu. No, saya tanya, begitu tidak? Apakah waktu Tuhan Yesus menerima kita pakai percobaan? Daniel, aku terima kamu, tapi percobaan 3 bulan. Begitu tidak? Cepat jawab. Enggak. Apakah waktu dia menerima kita, dia ungkit-ungkit masa lalu kita? Ini loh dalam catatanku, Daniel. Tahun 74 kamu pernah buat ini, 75 buat ini, habis sudah kalau begitu. Enggak. Maka itu saudara-saudara yang ngikuti di rumah juga. Genapi firman ini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama, ada standarnya. Sama seperti siapa menerima siapa? Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Bukan untuk tujuan apa-apa, untuk kemuliaannya. Kalau saudara tanya, oke, terima kasih bahasa Inggrisnya. Welcome and receive. Nah, jelas toh kalau amplified. To your heart. Ini kalimat indah. One another. Then, even as Christ has welcomed and received you for the glory of God. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk amplified. Welcome and receive to your heart. Dengarkan. Mana lebih mudah menerima orang di rumah kita atau di rumah hati kita? Ayo, mana lebih mudah? Salah. Di rumah kita. Saya buktikan. Saya percaya ada di antara kita pernah terima tamu yang sudah makannya banyak, jorok lagi. Aduh, lengkap dah, lengkap. Maaf ya, maaf. Ya toh? Yo, saya 3 hari gak pulang-pulang nih orang. Aduh. Mau ngusir gak sampai hati. Karena titipan bosmu masalahnya tamunya itu. Oke. Akhirnya pamit hari keempat. Puji Tuhan. Terus mulut kita berkata, oke ya sampai ketemu ya. Kapan-kapan boleh balik kok. Tapi awas kamu. Loh, betul enggak? Kalau kita menerima orang di rumah jasmani kita, itu lebih mudah. Karena kita bisa pura-pura. Betul? Tapi welcome and receive to your heart. Ini enggak boleh pura-pura. Betul, sekarang jadi lebih mudah terima orang di mana? Memberi ruangan orang di mana? Di rumah kita. Spray kotor pun kita bisa cuci. Kalau orangnya corok. Tapi dalam hati harus tulus. Karena Tuhan Yesus pun menerima kita di hatinya lebih dulu. Amin. Di hatinya lebih dulu. Wih, ini luar biasa. Suami istri. Udahlah, masa sih gak bosen, gak capek, ribut terus. Yang kamu yang milih-milih sendiri, bukan hansipnya jodohin kamu. Sekarang diributin, maafin. Setuju anak-anak? Maaf. Setuju anak-anak, papa mamamu gak boleh ribut? Saudara, anak-anak itu capek sekali kalau papa mamanya berantem terus tiap hari. Bertobat. Saya punya prinsip. Kalau papa mama nggak mau bertobat berantem terus bebek mati, saudara. Loh kenapa? Karena saya pernah buat angket
Saya pernah buat kuesioner buat saya bertobat. Sampai kalimat terakhir saya tanya begini, jadi menurut kamu anak-anak, kamu lebih senang lihat papa mama di rumah tapi ribut terus, atau lebih suka lihat kuburan papa mama? 70 sekian persen mereka jawab, kami lebih baik lihat kuburan mereka. Aduh. Karena kalau papa mama berantem terus capek anak-anak. Ayo kita semua yang masih kecil, papa mama berantem terus capek enggak? Makan pun gak akan enak. Maka itu suami istri mau apa lagi? Kita semua sudah dekat kuburan gitu kok nggak tahu diri, ribut terus. Betul? Yang tersinggung, nah itu orangnya gitu aja sudah kok repot. Mau apa hidup ini mau apa? Maka itu suami istri hiduplah dalam pengampunan dan menerima acceptance. Welcome and receive to your hearts one another. Even as Christ welcome and receive you. Terima kasih. Nah, jadi kalau saudara dan saya hidup seperti ini, surga ada di dunia. Nah, kok enggak amin? Kalau saudara tanya, kapan terakhir saya terima orang asing? Hari Rabu malam kemarin. Dari Sumatera Utara, ada seorang guru, nah ini anak saya. Ya, tiba-tiba guru ini berkata, Pak, hari ini saya sedih sekali. Kenapa? Saya punya murid satu, namanya ini. Terus kena apa? Aduh Pak, ini anak waktu masih SMP sudah masuk penjara, tapi dikeluarkan karena dia underage, masih di bawah umur. Dia nggak punya ayah, ibunya petani. Nah, dia jadi anak yang keras, suka berkelahi. Waktu saya dengar cerita anak ini, langsung saya siap, saya mau terima dia. Saya minta pada guru ini, beri saya nomor teleponnya. Saya kontak. Wih, kaget saudara. Saya telepon pertama dibentak orang Batak loh. Ya, maaf jangan marah. Kamu siapa? Wih, bayangkan. Terus saya cerita. Saya tidak percaya ada orang baik di dunia ini. Keras ngomongnya. Ayo kira-kira kalau sore telepon baik dibentak gitu gimana? Ya orang Surabaya bilang dasmu kono gitu. Ya nggak ngerti apa kok usah tanya. Saya tetap baik. Lalu saya dikamu-kamu kan, kamu dapat nomor HP saya dari siapa? Saya bilang dari gurumu yang namanya ini. Oh ya, kenapa dia tunjukkan nomor saya? Wih, suruh saudara saya tetap baik. Keras sekali hidupnya. Tiba-tiba Roh Kudus beritahu saya. Itu sudah malam di sana, sudah hampir jam 11. Kamu kan belum makan. Nah, di situ dia mulai kaget. Akhirnya dari kamu dia bilang, Bapak kok tahu saya belum makan? Terus saya guyon, saya dengar perutmu bunyi. Padahal nggak dengar, saya nggak dengar. Cuma ngomong aja, dia ternyata belum makan. Oke. Terus saya tanya, kamu punya nomor rekening enggak? Enggak punya Pak, mulai lembut. Oke. Kamu kos di mana? Ya pertanyaan saya juga aneh, saya enggak tahu dia di mana. Maksud saya tak di daerah mana. Akhirnya dia ngomong ada warung di sebelah. Oke. Kamu ke warung itu, telepon ini kasih, saya akan ngomong. Untuk apa Pak? Ya saya mau kirim uang ke dia untuk kamu bisa makan. Saya beri, Bapak akan kirim kamu uang untuk makan seminggu. Nah di situ dia mulai turun saudara. Akhirnya betul. Saya telepon kepada pemilik warung itu. Tolong ya beri nomor rekening. Saya akan kirim. Nah kebetulan warung ini kenal dengan aneh karena kosnya sebelahan. Ya udah. Nah saya gak kenal dia. Akhirnya malam itu dia kontak gurunya dan gurunya kontak saya balik. Wih, anak itu ngalami perubahan. Kalau saudara baca WhatsApp-nya, saudara akan terharu sekali. Saya punya prinsip dalam hidup untuk berbuat apa saja. Catat, asal dia itu orang. Kalau orang-orangan saya nggak ngurus. Loh serius, asal dia orang. Ngerti nggak kalimat ini? Disitulah keselamatan terjadi.
16 Desember 2017. Kami pelayanan di Makassar, dan malam itu kami harus selesai pelayanan berangkat ke Manado. Ya, saya bertiga dengan 2 anak saya. Ya, satu yang dari New York, Ivan itu ikut. Nah, sebelum pelayanan ada waktu saya harus cukur. Ya. Nah, terus saya tanya anak saya di Makassar, kamu tahu nggak tukang cukur di mana? Yang cepat ini papa mau cukur sebelum pelayanan nanti. Oh ada. Dibawalah saya ke satu tukang cukur, barber gitu. Begitu saya dipegang oleh orang ini namanya Arif Rahman, Muslim dari Garut. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong 3 hal, saudara. Hari ini dia itu ulang tahun. Oh iya. Kedua, dia itu pengen kuliah tapi nggak ada yang biaya. Ketiga, dia itu dendam dengan bapaknya. Akhirnya saya dipegang kepala saya ngomong, Rif, kamu hari ini ulang tahun ya? Dia lepaskan pegangannya, dia kaget. Yang benar Pak, Bapak kok tahu saya ulang tahun? Ya pokoknya saya tahulah kamu ulang tahun. Dia nggak percaya saudara. Dan ternyata betul dia itu ulang tahun dari itu. Nah barber itu ada kafenya. Selesai saya cukur, anak saya 2 juga ikut cukur. Saya bilang kepada manajernya, tolong buatkan pesta buat Arif hari ini. Berapa orang ada di ruangan ini? Ada 7 ya. 2 bagian kafe, 3 bagian barbernya, lalu yang 1 bagian kebersihan, 1 bagian apa saya lupa. Silakan kalian ambil mau makan apa saja di kafe ini, saya akan bayar untuk ulang tahun Arif. Manajernya bilang, saya itu nggak tahu loh Pak kalau dia ulang tahun hari ini, saya ini manajernya. Kok Bapak bisa tahu? Nah saya cerita soal Tuhan Yesus, saya nggak ngomong agama. Saudara dia sakit hati dengan papanya. Selesai saya dicukur, dia panggil saya papa. Dan dia sudah lulus. Berapa bulan yang lalu dia ngambil nurse. Luar biasa. Hebat sekali Tuhan pulihkan hidupnya. Nah, ayo kita terima orang di hati ini. Tanpa melihat sukunya, agamanya, statusnya tidak perlu. Bagian terakhir. Kekristenan adalah satu-satunya agama yang punya konsep ini. Ya, kekristenan adalah satu-satunya agama yang punya konsep ini. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak ditentukan dengan rajinnya kita ibadah. Ya, hubungan kita dengan Tuhan tidak ditentukan dengan rajinnya kita membuat ritual keagamaan. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan sangat ditentukan dengan hubungan kita pada sesama. Amen. Maka itu lihat Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga mengampuni kamu. Tapi kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu pun nggak ngampuni kamu. Betul nggak? Nah di agama apa saja tidak ada konsep itu. Pengampunan Tuhan atas umat agama apa saja tergantung berapa banyak persembahannya. Berapa banyak dia puasa, berapa banyak dia nyiksa diri. Betul? Itu pun masih ditimbang lagi, aduh ribet bener. Tapi Bapa kita, siapapun yang bersalah kepada kita, terima mereka di rumah hati ini. Maka itu yang masih punya musuh pulang gereja ajak makan. Yang bayar saudara jangan orang itu, awas kamu. Enak saja. Itu mengampuni. Maka itu saudara gak bisa berkata, aku gak peduli dengan orang lain. Pokoknya hubunganku dengan Tuhan beres. Nah itu agama. Dalam kekristenan tidak boleh. Bereskan dulu dengan orang lain, baru kamu bisa beres dengan Tuhan. Masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu hendak mempersembahkan sesuatu, tiba-tiba kamu ingat ada sesuatu di hatimu tentang orang lain, tinggalkan persembahanmu, bereskan dulu. Maka itu awas di antara kita yang mendengar firman ini. Jangan berkata, aku gak punya musuh Pak Aldo, cuma malas ketemu. Podo goblok. Oh, awas kamu. Gak punya musuh tapi malas ketemu, awas. Mau berubah mulai hari ini? Haleluya, kalau tidak masuk neraka gitu aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menerima Tuhan, memberi ruangan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Haleluya. Oke.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudaraku. Kita akan responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Ubah hatiku seputih. Sampai ketemu sebentar lagi ya. Kira-kira 15 menit, oke? Kita ketemu lagi. Gereja yang berikut. Ubah hatiku seputih kasih-Mu. Ketiga. Tulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Biar ini jadi doa kita sama-sama. Biar hati kita, mata kita, semuanya pikiran kita seperti Yesus. Amin saudaraku. Kita katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar matamu seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Biarkan kami terima firman-Mu Tuhan, dan Engkau yang memateraikan setiap firman-Mu. Biar kami bukan jadi cuma pendengar dan puas doang jadi pendengar, tapi biar kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Benih firman yang hidup itu akan berbicara, akan bekerja, akan bertumbuh di dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Teman dari KJRI udah datang atau belum? Ya silakan undang ke atas. Sebelumnya tadi saya mau sedikit ralat dengan apa yang disampaikan Koden mengenai hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin yang berkumpul di tempat ini cuman keluarga korban dengan district attorney dan juga dengan chief police. Dari pihak keluarga lawannya tidak berkumpul di tempat ini, tapi yang berkumpul hanya korban, keluarga korban, dan juga chief police dan district attorney di tempat ini. Semuanya juga karena Tuhan yang ngatur sehingga mereka memilih tempat ini. Alright, mari kita sambut teman-teman dari KJRI yang akan memberikan sosialisasi. Silakan Pak Simon atau Pak siapa yang akan bicara? Oke, silakan. Ada presentationnya udah? Good. Silakan Pak. Ya, silakan. Pak, nama siapa Pak? Fauzan, Pak. Oh, Pak Fauzan. Oke, silakan. Bisa. Bisa. Oke, silakan Pak Fauzan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Perkenalkan, saya Lisdar Fauzan Sudarto dari KJRI New York yang pagi ini berkesempatan bertatap muka dengan Bapak Ibu semua. Saya dari fungsi konsuler KJRI New York. Pagi ini alhamdulillah bertemu dengan Bapak Ibu semua, juga dengan fungsi Pensosbud Ibu Renita Moniaga.
dan juga dengan Bapak Simon Huta Soid yang ada di atas sana. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk pertemuan pada pagi hari ini. Maksud kedatangan kami berkunjung bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu semua, tentunya kami dari KJRI ingin menyampaikan salam dari Bapak Konjen Erinomea, Bapak Arifi Saiman yang masih dalam perjalanan menuju ke Philadelphia. Yang kedua, kami ingin pagi ini mensosialisasikan pemutakhiran data warga negara Indonesia khususnya yang ada di wilayah kerja KJRI Nomea termasuk di Philadelphia ini. Pertama, untuk mendata, mengupdate, menvalidasi dan menverifikasi untuk kepentingan pemilu tahun 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, pemilu serentak tahun 2024 mendatang memerlukan data yang valid, yang akurat dari Bapak Ibu semua, termasuk semua warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Dan di wilayah KJRI Nomea akan kita update karena pada bulan November ini pemerintah Indonesia harus mendata WNI dan bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum akan menyerahkan daftar pemilih sementara. Jadi meskipun pemilu itu masih 3 tahun mendatang, tahun 2024, tetapi data pemilih sementara harus sudah dipersiapkan mulai akhir tahun 2021 ini. Sehingga nanti akan berproses menjadi daftar pemilih tetap yang akan menjadi basis database dari Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemilu tahun 2024 mendatang. Yang kedua, pendataan ini berfungsi untuk bagi kami, terutama fungsi konsuler dan Direktorat Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri untuk memudahkan kami mendata para Bapak Ibu semua apabila terjadi masalah tentang warga negara kita yang terutama di wilayah Philadelphia ini, di wilayah KJRI New York, akan lebih memudahkan kami untuk memberikan perlindungan bagi semua warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya di wilayah KJRI New York. Sehingga apabila ada yang pindah alamat, ada yang misalkan update status pernikahannya, ada yang mengupdate kelahiran dari putra-putrinya, tolong disampaikan kepada kami. Nanti akan disampaikan absensi dan juga untuk memudahkan lapor diri. Ya, nanti ada portal, di dalam portal Peduli WNI di Kementerian Luar Negeri, itu akan diupdate terus database-nya supaya selalu akurat. Yang ketiga yang bisa kami informasikan adalah bahwa sekarang untuk pendataan WNI ini kita di Jakarta khususnya di pusat di Indonesia harus sinkron antara database di Kementerian Luar Negeri di data portal Peduli WNI, kemudian data di Kementerian Dalam Negeri di portalnya Sistem Administrasi Kependudukan. Jadi di sana ada di Dukcapil, di Kementerian Dalam Negeri ada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, itu juga ada websitenya. Kemudian di Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM juga ada datanya. Jadi antara data di Kementerian Luar Negeri, data di Kementerian Dalam Negeri maupun data di Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM harus sesuai karena ini menjadi salah satu program dari prioritas nasional dari pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Jadi untuk pemutakhiran data ini Bapak dan Ibu semua, mohon nanti akan disampaikan oleh Bapak Simon dan Ibu Renita absensinya, nanti akan bisa juga diakses, akan kita berikan alamat untuk update-nya. Yang diperlukan adalah paspor, paspor ini diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi Kumham. Kemudian KTP dan nomor induk kependudukan atau NIK. Kalau di luar negeri bagi Bapak dan Ibu semuanya namanya bukan NIK, nomor induk kependudukan, tapi nomor induk tunggal. Nah, ini yang dimiliki oleh Dukcapil, Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.
kemudian visa ataupun izin tinggal Bapak dan Ibu semua yang kami hormati di Amerika ini. Jadi izin tinggalnya mudah-mudahan semuanya selalu mematuhi peraturan juga setempat selama tinggal di negara Amerika Serikat ini. Kemudian bukti alamat, apakah itu alamat sewa rumah, sewa apartemen, ataupun yang rumah ataupun apartemen yang Ibu Bapak miliki di Amerika Serikat ini, di wilayah Philadelphia ini. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan kepada kami, tapi kalau tidak silahkan nanti bisa menghubungi kami di KJRI New York via telepon, via WhatsApp maupun komunikasi kalau kami mengadakan reach out ataupun mengunjungi kami di Philadelphia pada tahun yang akan datang. Demikian dari kami, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku staf KJRI New York. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak. Jadi intinya, kalau lampunya dinyalain, jadi intinya ini untuk pemilu 2024. Jangan lupa kita kasih update mengenai biodata diri kita, tempat tinggal kita. Jadi nantinya kurang lebih pemerintah Indonesia di Indonesia ngerti berapa banyak kira-kira dari Philadelphia yang harus diatur untuk surat suaranya. Sementara kertas tetap berjalan, mari kita siapkan persembahan kita. Kita boleh bangkit berdiri, kita akan tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Jangan lupa hati-hati di dalam Anda menikmati liburan Thanksgiving, ya. Yang mau keluar kota, yang mau keluar negeri, keluar negeri gayanya. Ya pokoknya yang mau kemana-mana. Tapi jangan lupa juga hari Sabtu kalau sempat kita ketemu di FDR. Kita akan makan siang sama-sama, kita akan nyantai-nyantai di sana. Kita akan berdoa juga untuk keadaan kota kita, keamanan kota kita. Kita berdoa terus. Oke, mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Kita bawa persembahan kita dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk perhatian, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami yang gak pernah berkesudahan. Pagi ini kami bawa persembahan kami sebagai ucapan syukur, ucapan terima kasih kami Tuhan. Engkau kuduskan biar bisa dikelola oleh oleh gereja di tempat ini untuk bisa kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Saat ini terus kami mau berdoa buat keamanan kota Philadelphia untuk apa yang terjadi beberapa hari yang lalu terhadap kami sebagai orang-orang Asia Tuhan, di mana Asian hate crime masih ada Tuhan sampai saat ini. Kami minta ada ketenangan di kami, ada ketenangan di komunitas, dan untuk para korban yang selama ini ada, yang termasuk recently Tuhan, biar ada penghiburan, ada ketenangan, ada unity spirit among the community Tuhan, untuk bisa saling mensupport satu dengan yang lain, saling memberi ketenangan, dan biar ada pemulihan terjadi untuk kota ini, untuk negeri ini. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Roh Kudus menyertai Anda senantiasa, kemanapun Anda pergi, pada saat masuk, pada saat keluar. Dan Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu, dan apa yang Kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang membuka hatinya untuk orang lain. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan. Katakan apa? To God be the glory. Haleluya.